Itu, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, kita percepat bagian ini. Oke, ini adalah tulisan waktu saya masih 2017 itu masih baru sekali lulus kuliah ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada teman dari Makassar waktu itu, mudah-mudahan dia dengarkan ini ya. Kami yang buat ini, yang buat blogspot ini. Tapi data-data yang ada di dalamnya bukan bukan sembarangan gitu. Oke, sekarang coba saya eh, cari buku ini ya Bapak Ibu ya. Oke, gambarnya supaya kita menemukan ya. Oke, ternyata tidak muncul ya bukunya ini ya. Sebenarnya ada ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Pokoknya silakan dicari bukunya tadi ya. Oke, oke Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Itu yang sudah kita tahu ya, bahwa tidak ada persoalan tentang Mariologi dan tentang purgatorium yang dibawa di dalam tesis Martin Luther. Tentang purgatorium sudah berkali-kali saya jelaskan, tetapi tidak ada salahnya juga untuk saya singgung sedikit ya supaya memantapkan kita ya. Oke. Oke. Nah, memang di YouTube ini pernah saya bahas, bahkan di YouTube yang satu lagi, di channel yang satu maksud saya, itu saya pernah bahas ya, dasar dari purgatorium itu dari mana. Oke. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat ya, dasar-dasarnya saja ini saya tidak akan membahas lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Nanti masih banyak dasar-dasarnya, juga nanti Bapak Ibu bisa melihat channel Romo Bayu di Katkit. Di sana juga ada penjelasan-penjelasan yang lebih spektakuler ya. Oke, ini hanya kita untuk melihat dasar-dasar purgatorium. Tadi kita sudah tahu bahwa tidak ada satupun dari tanda petik tesis Martin Luther itu yang menyinggung tentang purgatorium atau penolakannya terhadap purgatorium. Nah, purgatorium ya atau api penyucian atau pemurnian ya itu ada dasarnya. Ya, salah satunya adalah dasarnya ini. Ya. Jadi di ayat kitab suci ini Kristus sendiri memperlihatkan akan adanya dunia setelah kematian, yaitu bukan dunia neraka. Oh sorry, bukan neraka, bukan dunia ya. Bukan neraka dan bukan surga. Tapi ada dunia di mana ada pengampunan. Maka Tuhan Yesus mengatakan di situ ya, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Oke. Dikatakan yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni di dunia ini. Berarti di dunia sekarang ini. Ya. Kemudian dikatakan dan di dunia yang akan datang pun tidak. Oke? Oke. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau di dunia yang akan datang itu tidak ada pengampunan dan sebaliknya ada pengampunan, maka itu di mana? Itu di mana tempatnya? Itu ya. Tidak mungkin ada pengampunan di neraka. Tidak mungkin ada pengampunan di surga. Berarti apa? Pasti ada suatu tempat yang lain. Nah, dunia yang akan datang di mana ada pengampunan ini, itulah yang disebut purgatorium dalam gereja Katolik atau api penyucian. Nah, kenapa bisa ada seperti itu?
Ini terkait dengan keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Maka Tuhan, itu dia tidak samakan semua orang berdosa. Tidak samakan semua orang berdosa. Karena ada yang dosa yang tidak bisa diampuni, dan ada dosa yang dapat diampuni. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam dunia yang akan datang ini atau purgatorium ini adalah orang yang berdosa tapi dosanya dapat diampuni. Atau bahasa dokumen gereja adalah orang yang hidup dalam persahabatan dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, masih ada dosa yang belum dia akukan kepada Tuhan. Sudah keburu meninggal. Tapi dosa itu bukan dosa yang mematikan, bukan dosa yang tidak bisa diampuni, tapi dosa yang bisa diampuni. Nah, orang-orang yang dosanya bisa diampunilah yang masuk ke dalam purgatorium itu. Karena kalau dia bisa diampuni dosanya, nggak mungkin dimasukkan ke neraka dulu. Ya, atau nggak mungkin dimasukin ke surga dulu. Harus melalui yang namanya pembersihan itu. Ya. Oke, harus melalui pembersihan itu. Gitu, ya Bapak Ibu. Oke. Jadi dosanya, syaratnya adalah dosanya dosa yang dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni, orang-orang itu tidak masuk ke dalam purgatorium. Ya. Oke. Tapi dosa-dosa yang dapat diampuni atau orang yang hidup dalam keadaan rahmat namun masih perlu dibersihkan dosa-dosanya yang bisa diampuni itu supaya layak masuk surga. Karena di surga tidak ada setitik pun dosa. Ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di Markus 3 ayat 28 sampai 29 juga ada. Semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau dosa-dosanya bisa diampuni, tapi dia meninggalnya mendadak, dia belum sempat mengikuti sakramen pengakuan dosa. Bagaimana dong? Gereja Katolik mengatakan dia akan masuk ke dunia yang akan datang di mana ada pengampunan itu. Dan nanti dia diampuni di situ. Dibersihkan di situ supaya layak masuk surga. Jadi yang masuk ke dalam purgatorium itu sudah pasti masuk surga Bapak Ibu. Hanya memerlukan dibersihkan dulu dosa-dosa yang bisa diampuni itu. Dan yang masuk neraka sudah pasti tidak diampuni. Kira-kira begitu, ya. Oke, jadi ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Permasalahan di saudara-saudara kita yang tidak mengakui purgatorium, mereka tidak mengerti bahwa ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang sama sekali tidak bisa diampuni. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman meskipun ini sudah sering kali disampaikan, tidak ada salahnya dimunculkan lagi. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian itu sangat berlainan dengan siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa itu melalui doa arwah. Itu sebabnya ada doa arwah karena ada purgatorium. Katekismus Gereja Katolik 1030 sampai 1032. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya. Dasar-dasar kitab suci lainnya adalah kita bisa
melihat di sini, ya. Oke, tidak mungkin sesuatu yang najis masuk ke dalam surga, maka kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, seperti Bapa. Tak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Maka tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga. Seseorang perlu melewati pemurnian yang disebut sebagai purgatorium. Ya. Kemudian, Yesus secara tidak langsung mengajarkan adanya dunia yang akan datang di mana ada pengampunan. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Logika terbalik dari kalimat Yesus ini adalah, kalau dia tidak menentang Roh Kudus, maka dia bisa diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Oke? Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang, yaitu di purgatorium itu, karena di neraka dosa tidak mungkin diampuni. Sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka menurut iman Katolik, dunia yang akan datang itu disebut purgatorium atau terjemahan Indonesia api penyucian. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Ya. Juga dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api yang membakar ini tidak mungkin terjadi di surga maupun di neraka. Api yang membakar di sini menunjukkan suatu tempat di mana jiwa-jiwa, ya, atau suatu kondisi di mana jiwa-jiwa mengalami pemurnian untuk mencapai surga. Dan juga bisa merujuk kepada kitab Yudas Makabe atau kitab Makabe. Ya, ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati.